Bismillahirrahmanirrahim. Katanya ini Allah itu meliputi segala makhluk. Dia mengartikan meliputi itu diartikan bahwasanya semua makhluk ini bisa masuk pada Allah atau masuk pada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ihatatu, adapun meliputi, al ihtiwa'u itu memuat, ala syai'i atas sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Di depan saya sekarang sudah ada santri pesantren Miftahul Huda yang telah mengharumkan pesantren Miftahul Huda. Langsung ya kita kenalan. Dari kanan, siapa namanya dari kanan nih? Al-Ghazali. Al-Ghazali juara apa Ghazali? Juara 2 Olimpiade Amsilati Semadura. Juara 2 Olimpiade Amsilati Semadura. Alhamdulillah. Terus lanjut, siapa namanya ini? Irma Fauzia. Siapa? Irma Fauzia sebagai apa? Saya sebagai ranking 1 metode Qur'ani Sidogiri. Terus lanjut, satunya siapa? Terakhir? Nurul Fadilah, Nur Fadilah. Sebagai apa Nur Fadilah? juara 2 lomba kitab Riyadul Badi'ah. Badi'ah. Juara 2 yang diadakan di mana itu? Apa? Semadura apa apa itu? Se-Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya kan ini ya, segala puji bagi Allah. Ini saya mau nanya ke Nurul sebagai yang menang lomba kitab nih. Kalau segala itu kan banyak, berarti segala banyak. Segala puji bagi Allah. Memangnya pujian itu ada berapa? Kok dibilang segala puji? Kok enggak pujian aja? Kok segala puji? Berarti kan itu banyak, berarti menandakan pujian itu banyak. Ada berapa pujian itu? Pujian itu ada 4. Ada 4. Apa aja? 1 kodim li kodim, 2 kodim li hadis, Terus? 3 hadis li kodim, 4 hadis li hadis. Maksudnya kodim itu apa? Kan kita nggak tahu nih apa kodim itu. Maksud dari kodim li kodim itu Allah memuji dirinya sendiri. Allah pertama ya, pujian ada 4. 1 Allah memuji pada diri sendiri, yaitu disebut bahasa Arabnya kodim li kodim. Contohnya apa Allah memuji sendiri itu? Contohnya apa? Contohnya nikmal maula wa ni'man nasir. Apa artinya? Sebaik-baiknya penolong itu Allah. Berarti Allah memuji sendiri ya. Jadi kata Allah, sebaik-baik penolong itu saya, kata Allah ya. Nah, berarti Allah memuji sendiri. Terus yang nomor 2 pujian yang apa? Pujian dari Allah kepada manusia. Allah memuji manusia. Contohnya gimana contohnya? Contoh nikmal abdu innahu awwabun. Artinya? Sesungguhnya sebaik-baiknya hamba itu orang yang bertobat. Berarti Allah memuji pada orang yang bertobat ya. Nah, jadi orang yang sebaik-baiknya manusia, sebaik-baik hamba, kata Allah itu adalah bukan yang nggak ada dosa ya, bukan yang nggak ada dosa tapi berdosa tapi mau bertobat, itu sebaik-baik hamba, itu sama Allah dipuji. Yang nomor 3 apa? Nomor 3 hadis liqodim. Apa artinya itu? Manusia memuji Allah. Manusia memuji Allah. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia itu alhamdulillah. Terus yang terakhir apa? Hadis li hadis. Artinya apa? Manusia memuji sesama. Sama manusia. Contohnya saya ini ya, saya muji Irma, saya muji Ghazali ini kok ganteng gitu ya. Jadi saya muji Irma kok cantik, itu pujian manusia pada manusia. Nah, berarti segala pujian yang tadi disebutkan itu semuanya kembali kepada Allah. Berarti kita sebagai manusia ini nggak boleh sombong, berarti intinya. Ini yang juara 1, yang juara 2 ini nggak boleh sombong. Kenapa? Karena segala puji itu bagi Allah. Ketika kalian dipuji sama orang, dipuji Irma ini hebat, juara 1, itu telinga ini, kuping nggak boleh
besar ya, yang besar kepala, karena itu muji Irma pada hakikatnya muji pada Allah. Itu pujiannya. Alhamdulillah ya, kita harus muji pada ini ya. Baru-baru ini kami menemukan video, mendengarkan video ceramah. Ada penceramah, entah itu penceramah, entah itu kiai, entah itu ustadz ya. Intinya kami menemukan ceramah, ada seseorang mengatakan begini, katanya ini Allah itu meliputi segala makhluk. Dia mengartikan meliputi itu, diartikan bahwasanya semua makhluk ini bisa masuk pada Allah atau masuk pada Tuhan. Nah, dia memaknai meliputi seperti itu. Nah, kita nanti akan bahas secara tajwid, ayat meliputi ya, meliputi nanti kita bahas secara nahwu, nanti kita bahas secara tafsir. Yang pertama, siapa pertama dulu ini? Al-Quran ya, karena di Miftahul Huda itu urutan belajar pertama itu Al-Quran ya. Al-Quran pertama. Coba yang Al-Quran dibacakan ayat yang berhubungan dengan meliputi. Nah, coba dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasoybim minas samaa'i fihi dhulumatun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Nah, coba saya tanya ya. Siap saya tanya? Siap. Ya? Di situ ada au kasoyibin. Kenapa kok enggak au kasoyibin? Nah, kok kasoyibin? Di situ ada tanwin bertemu mim. Itu disebut apa? Secara tajwid bacaan apa itu? Idgham bigunnah. Idgham bigunnah hurufnya ada berapa? 4. Ada 4. Apa aja sebutkan? Ya, nun, mim, waw. Nadomannya ada? Coba sebutkan nadomannya. Nun sukun dan tanwin, nun sukun dan tanwin. Jika bertemu huruf yanmu itu bigunna, itu disebut bigunna. Ya, itu secara dasarnya ya. Terus lanjut, coba saya tanya lagi. Wallahu muhitum. Kenapa kok nggak dibaca wallahu muhitun gitu? Di situ ada tanwin bertemu ba. Disebut apa itu? Iklab. Ada berapa huruf iklab? 1. Coba nadomannya gimana nadomannya? Nun sukun dan tanwin, nun sukun dan tanwin. Jika berjumpa huruf ba itu disebut dengan iklab, itu disebut dengan iklab. Sudah ya yang ini. Sekarang kita pindah ke tafsir coba. Di situ kan ada lafaz wallahu muhitum bil kafirin, dan adapun Allah itu meliputi semua orang kafir. Benar gak orang yang mengatakan bahwasanya semua makhluk atau orang kafir, semua makhluk semua masuk pada Allah? Itu secara coba dekatan mic-nya. Jawab dekat. Menurut yang saya pelajari itu muhal bagi Allah. Muhal itu artinya apa? Mustahil. Mustahil. Berarti mustahil ya. Berarti orang yang mengatakan makhluk bisa masuk pada Allah itu harus punya dalil, harus punya referensi. Mana referensinya? Karena menurut di sini disebutkan mustahil. Allah seperti itu mustahil. Nah, gimana dalilnya? Coba dibacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ihatatu, adapun meliputi, al ihtiwa'u itu memuat, ala syai'i atas sesuatu, tahtiwa idharfi seperti memuatnya tempat, alal madrufi atas
yang menempati tempat. Wahya adapun ihatoh muhalatun itu mustahil fi haqqi ta'ala di dalam haknya Allah Ta'ala. Coba jelaskan gimana maksudnya itu. Jelaskan. Adapun ihatoh itu artinya memuat atas sesuatu seperti memuatnya dorof atas madruf. Maksudnya dorob apa maksudnya? Tempat dan madruf yang Contohnya gimana? Contohnya secara kehidupan contohnya. contohnya gelas di dalam air di dalam gelas. Nah, berarti yang disebut meliputi itu ibarat gelas meliputi air gitu ya. Ya. Berarti gelas meliputi air. Nah, berarti air itu masuk pada gelas. Itu disebut ihatoh. Dan itu muhal mustahil disamakan seperti Allah, mustahil seperti itu ya. Ya. Di situ jelas muhalatun fi Haqqi ta'ala. jelas ya, sangat jelas di situ. Ya, terus lanjutannya ada nggak lanjutannya? Fa'asyara maka berisyarah al-mufassiru siapa ahli tafsir ila daf'i dzalika pada menolak itu biqaulihi dengan ucapannya mufassir ilman apanya ilmunya wa qudratan dan kemampuannya Maksudnya? Maksudnya apa? yakni ahli tafsir menolak itu ihatoh menolak pemahaman seperti gelas itu ya. Allah nggak seperti itu kata ahli tafsir ya. ya Lanjut. Dengan ucapannya mufassir ilman wa qudratan Maksudnya? secara ilmu dan kemampuannya. Berarti Allah yang meliputi bukan Allahnya, tapi apa? Ilmu dan kemampuannya. Apa ilmu maksudnya? Pengetahuannya. Berarti pengetahuan Allah yang meliputi semua orangnya. Jadi orang lagi ngapain itu Allah tahu. Oh, lagi bolos sekolah. Berarti Allah mengetahui lagi apa. Wa kudratan apa kudratan? Kemampuannya. Berarti Allah maksudnya gimana? Mampu gimana? Mampu menghidupkan orang. Orang kafir, semua orang ini bisa dihidupkan lagi sama Allah. Terus mampu dimatikan gitu ya, mampu disiksa gitu ya. Terus lanjutannya ada apa? Sudah seperti itu? Ada. Lanjut. Aifal muradu yakni adapun yang dimaksud al ihatatu itu ihatoh al maknawiyatu yang bangsa maknawi. Maksudnya? Yang dimaksud ihatoh itu yang bangsa maknawi. Yang maksud meliputi itu meliputi secara maknawi ya, bukan meliputi secara kelihatan tadi ya. Kalau orang kan bilangnya ini Allah itu bisa dimasuki semua makhluk kan itu secara kelihatannya gitu ya. Berarti bukan seperti itu, muhal, mustahil bagi Allah. Berarti yang dimaksud Al-Quran meliputi, Allah meliputi itu secara maknawi, bukan secara gelas meliputi air, bukan ya. Bukan. Gimana maksudnya? Wahia adapun ihatoh al maknawiyah kaunuhum itu adanya orang kafir makhurina itu dikuasai fala yata'atta maka tidak bisa minhum dari orang kafir fawatun apa ketinggalan atau pot wala iflatun dan tidak selamat. Qala Ta'ala Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Wa makana yang artinya wa makana tidak ada Allahu siapa Allah liyu'jiza itu melemahkan hu pada Allah min syai'in apa dari perkara fis samawati di dalam langit wala fil ardi dan tidak di dalam bumi. Innahu sesungguhnya Allah karena itu ada siapa Allah aliman itu maha mengetahui qadiron lagi maha kuasa. Maksud secara maknawi itu apa? Coba jelaskan. Adapun ihato secara maknawiyah itu adanya orang kafir dikuasai, maka orang kafir tidak bisa
kabur dan tidak bisa selamat dari Allah. Berarti yang dimaksud meliputi itu Allah kuasa ya, nggak bisa kabur, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa. Terus lanjut. Seperti Allah bersabda, wa maka Bersabda. berfirman, Ya biasa salah dikit ya, lupa ya. Lanjut. wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Ya artinya Artinya Allah itu tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu di dalam langit ataupun di bumi. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha kuasa. berarti Allah itu mengetahui lagi apa, terus kuasa yang mampu ya. Jadi Allah tidak bisa dilemahkan. Apalagi ini ada yang masuk katanya itu. Gimana masuk ya? Ya sumpama ada yang bilang gitu, berarti secara kitabnya mustahil ya. Mustahil. Sumpama ada orang bilang gitu, mereka harus memperlihatkan referensinya. Jadi harus ada dalil juga ya, harus ada referensi. Akal jalan juga, referensi juga jalan ya, sudah. Berarti secara tafsir sudah, berarti mustahil. Secara pertanyaan tajwid sudah. Sekarang pindah. Ghazali ini juara dua. So Madura. Langsung Ghazali. Ya Ghazali. Di situ ada fihi, lafaz ada kata fihi. Fihi. Kenapa dibaca fihi li kok enggak fihu fiha? Karena dhamir mutasilhu mahum huna bilas. Karena dhamir mutasilhu mahum huna bilas sebenarnya karena surat ayat sukun maka dibaca hima himina. Enggak boleh fihu gitu ya. Dasarnya nadomannya gimana? Faksiro minhu mahuna wa hu min qawlaha ya sakinah kasrum fahum hu mahum huna dibaca kasro sebelumnya ya sukun atau kasro. Lanjut. Wallahu. Kenapa wallahu kok enggak wallahi wallaha? Kan biasa kalau orang bersumpah itu wallahi saya enggak gini wallahi. Ini kok beda ini kok wallahu enggak wallahi. Kenapa itu kok beda? Karena menjadi mubtada. Mubtada. Kenapa mubtada itu? Isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Hukumnya apa? Hukumnya rafa. Rafa. Tanda rafanya Dhamma. dhamma. Berarti wallahu ya. Dasarnya jadi mubtada gimana? Mubtadaun zaidun wa adirun khabar in kota zaidun adirun mani tadar. Kebanyakannya awal kalam mubtada bila isim khabar setelah mubtada. Dasarnya nadomannya mubtada hukumnya rafa. Wa rafa'un mubtada bil ibtida kata raf'ul khabarin bil mubtada. Sebab jadi awalan mubtada rafa sebab adanya mubtada khabar rafa. Lanjut. Muhitun. Kok enggak muhitin, muhiton? Nah, kenapa itu? Karena menjadi khabar. Khobar hukumnya apa? Khabar hukumnya rafa. Rafa. Tanda rafanya? Dhamma. Dhamma. Apa itu khobar? Khabar adalah bagian kalimat yang menyambungkan faedah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Khabar ada dua, khabar mufrad dan khabar jumlah. Dasarnya Wal khabaru juz'un mutimul faedah kallahu barul wa ayati syahidah wal mufrad aliyati wa ayati jumlah hawiyatan ma'na ladhi sekotlah. Khabar bagian penyambung faedah macamnya khabar mufrad dan khabar jumlah. muhitun. Bil kafirina. Kafirina i'rab apa hukumnya? Jer. Kenapa jer? Karena jatuh setelah huruf jer. Huruf jer hukuman jer. Tanda jarnya Inah. inah. Secara amsilati inah ya. Gimana kok inah? Kok enggak kasroh? Kok enggak apa? Karena jawab mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Dasarnya nadomannya dari mudzakkar salim. Warfabi wa bin wa bi ajruhan sibi salima jamin amin wa mutlibi wa shibidaini wa bi isruna wa babu liqawalaluna ulwa alamuna iliyuna wa raduna syadda wa sinuna jama mudzakkar mulang nasabianun rafanya wa unun dengan yanun wa nuna maju in wa bihil tahaq wa tawaqan la min kasrin atok wa nun matun yaun muhaqibi bi asida kasmaru fantabi jama dan mulanya bacanya fathahun tasniyah dan mulanya baca kasroh. Secara tatimah ya. Au kasim minas sama mim nun bisa dibaca apa aja mim nun itu? Mim nun bisa dibaca min sebagai huruf jar setelahnya isim bermakna dari, bisa dibaca man sebagai isim mausul setelahnya silah,
bermakna orang yang, bisa dibaca man sebagai istifham bermakna siapa, bisa dibaca man sebagai syarat setelahnya jawab bermakna barang siapa, bisa dibaca manah sebagai fi'il madi bermakna memberi anugerah, bisa dibaca manun sebagai masdar bermakna anugerah. Mim nun maknanya banyak ya, padahal Ya. cuma mim nun, hurufnya sama, mim sama, nun sama, tapi maknanya banyak, bisa dari, bisa orang. Man saja banyak ya, bisa barang siapa, bisa siapa, bisa orang yang. Apalagi ada penceramah bilang al-qari'ah itu dimaknai wanita yang membaca, padahal di situ pakai ain, al-qari'ah. Nah, jelas beda maknanya. Mim nun aja yang sama mim nun maknanya banyak beda, apalagi ini beda huruf. Al-qari'ah, al-qari'ah kan beda hurufnya, ada ain ada misalnya. Mim nun aja sama tapi maknanya beda. Itu jelas ya. Oke, alhamdulillah ya, terima kasih ya sudah menjawab. Ya, semoga tambah belajar, semangat, semoga nanti ilmunya bermanfaat. Terus semangat, ini kan Irma juga masih muda. Kelas berapa Irma? Kelas 3 apa? SMP? SD? Oh, masih muda ya, kelas 3 SD. Ya, perjalanan sampean masih panjang. Jadi terus semangat. Ya, minta doa orang tua, terus semangat. Nanti semoga ilmunya bermanfaat. Nah, yang juara 2 juga jangan putus asa. Terus semangat, siapa tahu nanti bisa, ya harus bisa ya, juara 1. Terima kasih. Kami tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.